Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Mahaseri Jaya Singawarman dari Salankayana, India datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewa Warman yang ke-8 di Kerajaan Salakanagara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut prasasti, tubuh Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1000 ekor sapi di bawah kepemimpinannya. Ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Takhta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Daputa Hayangsari Jayanasa menyerang Jawa. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuh Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Hongling Kaliang pada abad ke-7. Perpecahan kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat pada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinannya menantunya Tarusbawa memilih perpisahan dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India ke dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu mengubah kehidupan sosial, kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara adat keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara telah dipengaruhi oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang membuat dua kaki gajah air watak. Atau dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Masuknya pengaruh dari India kemudian menyebar perkembangan kebudayaan masyarakat Tarumanegara. Sebagai contoh, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berbentuk syair dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selain di bidang sastra, kebudayaan paling juga berkembang. Dibuktikan dengan kesamaan penggunaan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siam. Arca yang ditemukan di Cibuaya yaitu sebuah arca Wisnu. Kehidupan
Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanagara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanagara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian sungai Andrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bahwasannya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisa bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanagara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanagara dapat diketahui dari catatan Fahin, pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanagara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan perdagangan. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit, penyu, dan cula badak. Kehidupan agama Kerajaan Tarumanagara seperti yang sudah disinggung di atas, Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu bercocok Kristen. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanagara beragama Hindu. Namun ada juga beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahin dalam bukunya berjudul Fakawaichi. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Poti, Jawa Wipa ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama kotor animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok atau Cina. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanagara. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanagara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama raja-raja Tarumanagara yang jumlahnya berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanagara. Namun pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanagara bernama Jayasingawarman. Namun banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanagara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jayasingawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Dharmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jayasingawarman dipusarkan di tepi Kali Gomati, sementara Dharmayawarman di tepi Kali Chandrabaga. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanagara terdiri dari prasasti, arca, karya, dan candi. Prasasti. Prasasti Ciarunten atau Cimpea, prasasti Jambu atau Kole Angkak, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidang Hiang atau Lebak, prasasti Muara Cianten, prasasti Pasir Awi. Arca. Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya I, Arca Wisnu Cibuaya II. Karya. Sastra Naskah Wangsakerta, Candi, Situs Batu Jaya, Candi Cibuaya.